yang bertemakan binary option judi berkedok trading. Sebelumnya, untuk memasuki acara inti ini, apakah Saudari Zuliana sudah hadir? Hadir, Pak Rika. Baiklah, mungkin langsung saja. Setelah ini akan dipandu atau dibawakan oleh moderator kita, Siti Zuliana. Waktu dan tempat virtual dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih kepada Saudara Farika mempersilakan waktu kepada saya untuk memandu acara kakak pada sore hari ini. Kita sapa dulu ya teman-teman pembicara kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz Abdul Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum itu, baik untuk operator mungkin bisa dibantu share screen CV dari Ustadz Abdul Rahman terlebih dahulu. Oke, baik. Saya akan sampaikan sedikit CV dari Dr. Abdul Rahman Misno Bambang Prawiro. Beliau lahir di Cilacap pada 10 Mei 1979. Dan beliau juga menempuh pendidikan formal. Pendidikan terakhir beliau yaitu program Doktor Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu juga beliau menempuh pendidikan non formal terakhir yaitu pada tahun 2019 yaitu sertifikasi Dewan Pengawas Syariah bidang Koperasi Syariah DSN MUI Indonesia. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman kerja yang Masya Allah banyak sekali. Dan beliau sekarang yaitu sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Syahid Bogor. Beliau juga sebagai dosen Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah INES Bogor. Dan juga beliau sebagai pengawas Yayasan Bumi Palapa Nusantara atau Palapa Foundation. Dan beliau juga sebagai Dewan Pengawas Syariah Green Coco Land Jakarta. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi yang Masya Allah juga banyak. Dan organisasi yang sampai sekarang yang beliau lakukan yaitu sebagai Director of Center for Muamalah and Islamic Economic Study. Dan beliau juga selain aktif di organisasi, beliau memiliki karya ilmiah yang Masya Allah sangat banyak ini. Dan karya ilmiah terakhir beliau itu pada tahun 2019 yaitu metode penelitian ekonomi syariah. Masya Allah, beliau banyak sekali karya-karya ilmiahnya. Oke, dan insya Allah pada hari ini Ustadz Abdul Rahman akan menyampaikan materi binary option judi berkodok trading. Sebelum saya persilakan kepada Ustadz Abdul Rahman menyampaikan materinya terlebih dahulu, saya singgung sedikit nih teman-teman. Binary option itu sebenarnya adalah trading dengan hanya memanfaatkan naik turun dari grafik, tetapi diikuti dengan suatu rentan waktu tertentu, atau berbeda dengan spot forex pada umumnya. Dan trading model binary ini biasa disebut sebagai permainan roulette atau judi sih sebenarnya. Tetapi di binary ini lebih modern dan objeknya seolah-olah menggunakan forex dan saham, padahal tidak sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya akan disampaikan lebih jelas oleh Ustadz Abdul Rahman. Teman-teman semua, mari kita nyimak bersama dan siapkan pertanyaan kalian. Di akhir kita akan sesi tanya jawab dengan Ustadz Abdul Rahman. Baik, kepada Ustadz, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai, boleh saya jadikan co-host untuk bisa share screen saya. Tadi sudah saya kirim juga sebenarnya materinya, cuman tadi ada sedikit kendala di teknis di komputernya. Oke, sudah bisa. Terima kasih. Ya, saya akan mulai. Bentar, kita naikkan ke atas. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat di slide saya. Baik, terima kasih. Sambil menunggu slide, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim.
zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa faqala fi halifihi wallati wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'ala aqamirka falyatasaddaq. Wa aidan an Sulaiman ibni Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba binardishi faka'annama sana'a yadahu fi lahmil khinzir rawahu Muslim. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ana sa'idun jiddan hadal masa lianna astati an naltaqi fi hadhihi khissah at-thayyibah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga seluruh ikhwan dan akhwat ya, mahasiswa dan mahasiswi di Tazkiyah ini. Ini adalah pertama kali kembali saya setelah lebih kurang 3 tahun saya off, kemudian saya bisa hadir kembali sedikit memberikan kontribusi. We can discuss about the Islamic economic and business. Oke, hari ini saya diberikan amanah untuk kita diskusi bersama terkait dengan binary option ya. Jadi nanti kita akan diskusi, kita akan membicarakan walaupun di judulnya sangat sudah spesifik ya. Jadi judi kemudian berlatar atau berkedok trading. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi gitu ya. Biasa kalau di beberapa judul lain itu apakah ini judi gitu ya. Apakah binary option itu adalah judi. Jadi masih bentuk pertanyaan. Jadi jawabannya nanti ada di diskusi ya, di pembahasan atau di pemaparan. Tapi karena ini judulnya sudah jelas sehingga we can discuss other topic terutama terkait juga masih dengan topik ini. Oke, kita awali dengan satu hal yang memang ini menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah disebut dengan bagaimana fitrah atau mungkin satu hal yang memang ada pada diri manusia. Saya ambil dalam surat Ali Imran ayat ke-14 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwatu minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah" dan seterusnya. Artinya bahwa manusia itu dia diciptakan ya, manusia itu ada di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya dengan rasa suka ya, hubus syahwatu minan nisa, ya suka kepada perempuan, suka kepada anak, suka kepada harta, emas, perak, kuda pilihan, Lamborghini mungkin gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah memang fitrah manusia. Tetapi kemudian di akhir ayat ini ada wallahu indahu husnul ma'ab ya, ada kesenangan hidup di dunia yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat kembali yang baik. Oke. Jadi ayat ini menjadi satu alasan, menjadi satu argumentasi awal bahwasanya manusia itu ya pada dasarnya itu dia itu mencintai harta dan ingin agar dapat mengumpulkan kekayaan ya, menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan insan.
Itu yang pertama. Nah, tetapi kemudian, ya ternyata untuk mendapatkan kekayaan ini manusia itu melakukan berbagai cara ya, berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta ya dan juga kekayaan. Sehingga kemudian, dalam, beberapa cases gitu ya, mereka tidak melihat lagi apakah itu halal, apa itu, haram. Nah, termasuk juga saat ini di mana kita banyak melihat berbagai aplikasi online ya yang menawarkan ya semacam, finance ya atau jasa keuangan ya, produk keuangan yang menawarkan, bisa cepat dapat untung lebih cepat ya, kekayaan lebih cepat ya. Nah, kita lihat di masa sebelumnya ini ada ya trading saham. Saya pernah coba juga menggunakan, satu produk gitu ya yang syariah tentu saja gitu ya. Kemudian juga, foreign exchange ini juga, banyak sudah dibahas gitu ya. Nah, kemudian sekarang muncul apa tadi yang disebut dengan, binary option ya, sebagai salah satu aplikasi yang digunakan oleh masyarakat ya untuk apa, mendapatkan keuntungan dengan cepat dan tentu saja, dengan cara yang mudah. Bahkan bisa dikatakan tidak memerlukan adanya, high education gitu ya. Cukup bisa menebak, kemudian menaikkan atau menurunkan atau, memilih, dari 2 pilihan yang ya kalau nggak salah berarti ya benar, kalau nggak benar, berarti salah, kalau nggak naik ya berarti turun atau mungkin, tetap gitu ya. Nah ini, menjadi apa, menjadi hal yang, sifatnya, menarik untuk kita diskusikan pada, sore hari ini. Sehingga the question, our discuss adalah, bagaimana ya how binary option in, Islamic, perspective. Kita akan melihat bagaimana, binary option ini dalam, Islam. Nanti kalau di kajian atau di pembahasan tentang skripsi ya jadi, binary option dalam Islam maknanya adalah dalam Islam, kemudian dari Islam itu nanti ada, syariah, dari syariah itu nanti ada, fikih, dari fikih itu ada fikih muamalah, kemudian dari fikih muamalah itu spesifik lagi yaitu fikih ya al-maliyah atau muamalah al-maliyah al-iqtisadiyah ya. Jadi jangan nanti ini binary dalam Islam, seperti apa nih? Islam itu kan luas. Oke, Islam itu dari dimensi hukumnya, itu dimensi syariahnya. Dimensi syariah karena dia tidak ada, secara qot'i gitu ya, sehingga kemudian dia menggunakan, istilahnya itu adalah fikih. Nah, fikih itu ada ibadah, ada muamalah, sehingga kita bicarakan yang muamalah. Oke, ya fikih muamalah lebih spesifik lagi, yaitu tentang al-maliyah au al-iqtisadiyah. Jadi dalam ekonomi, syariah. Oke, next. Ketika bicara tentang, binary option, tentu saja kita harus pahami tentang, definisinya. Takrifnya itu seperti apa? Ya, saya ambil dari salah satu, literatur bahwa yang disebut dengan binary option ini adalah, produk keuangan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi diberikan ya salah satu dari 2 pilihan. Artinya sebenarnya diberikan satu pilihan dari, 2 yang ada. Dia akan memilih ketika pilihannya itu A atau B gitu ya. Ketika A itu mungkin dia, keluar istilahnya, berhasil gitu ya, sementara kalau B ternyata dia, kalah, ternyata dia itu tidak, tepat dalam pilihannya, nah itu berarti dia, mengalami, kerugian. Ada keuntungan ketika benar dan juga ada, kerugian ketika dia, kalah. Nah, ini biasanya memang terjadi pada, aset dari, foreign exchange ya, tukar, jual beli dari, valuta asing, kemudian juga, pada, indeks saham. Nah, kalau, misalnya kita bicara tentang, saham misalnya yang syariah tentu saja ya, ketika bicara tentang, saham syariah mungkin, dengan analisis fundamental mungkin kita bisa, memprediksi gitu ya, bisa memprediksi ya. Tetapi kalau, sahamnya atau mungkin bahkan di indeksnya itu mungkin saham-saham yang mungkin, pertama bisa jadi dia tidak syariah gitu ya. Yang kedua juga mungkin, dia bukan saham yang, bukan saham yang bagus gitu ya, sehingga
untuk analisis fundamentalnya juga perlu lebih dalam lagi gitu ya. Bahkan nanti dalam binary option ini sebenarnya ya kita tidak mengenal atau itu saham yang mana, yang pasti dia sudah terangkum, dia sudah terproteksi dalam satu aplikasi gitu ya. Dan sebenarnya berita terakhir juga sudah kita tahu jawabannya sebenarnya. Oke, ini cara kerja dari binary option. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu gitu ya, tapi saya yakin Mas Taskia sudah expert semuanya lah ya. Ya, nah, jadi kita bisa nanti lebih banyak diskusi di Islamic law-nya. Oke, jadi sekilas saja terkait dengan binary option ini, misalnya ada dari aplikasi itu dia akan memberikan satu semacam ya option, berarti pilihan gitu ya. Ya kita sebut saja satu program atau kita sebut dengan oke, hari ini dari pemilik aplikasi itu kita akan melihat gitu ya saham A misalnya pada hari ini ya tanggal 24 Februari 2022 di pukul 18.45, apakah harganya itu berada di atas Rp100.000 atau di bawah. Nah, tinggal pilihan cuma 2 itu saja ya. Jadi oke, saham ini kita akan prediksi, kita akan lihat apakah dia itu ada di atas Rp1.000 ya, berarti levelnya di atas, atau dia di bawah. Kan tinggal milih, cuman tinggal klik ya, tinggal pilih naik atau turun, atau ya tinggal pilih aja A atau B gitu ya atau tidak bahkan. Sehingga kemudian tadi saya katakan tanpa level edukasi yang tinggi pun tinggal milih iya atau tidak, udah gitu. Karena dia tidak melibatkan atau dia tidak menyertakan adanya analisis fundamental misalnya gitu, atau analisis juga ketika melihat bagaimana kinerja dari satu saham ataupun juga dari nanti forex itu sendiri gitu ya, tinggal ya atau tidak. Nah, ketika kemudian ternyata ya pada hari itu misalnya tadi pilihannya itu ya atau tidak, maka saya akan memilih ya mempertaruhkan dengan misalnya gitu ya, naudzubillah gitu ya, ada 150.000. Nah, kemudian ketika saham A itu diperdagangkan pada waktu ketika tadi jam tanggal 24 Februari 2022 ini, ternyata dia ternyata berada di atas. Karena saya tadi milihnya itu adalah kan pilihannya itu apakah saham A itu akan naik, ya, tidak. Berarti kan pilihannya ya atau tidak. Nah, ketika ternyata pilihannya itu ya, maka secara otomatis saya akan bisa mendapatkan sejumlah uang tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Ya, kesepakatan yang tidak setakat dengan syariah tentu saja. Nah, kemudian kalau umpamanya dia ternyata dia harga sahamnya itu tidak naik alias turun gitu ya, berarti dia juga harus menanggung dari kehilangan modal tadi yang ditetapkan Rp150.000 dalam perdagangan. Nah, tentu saja ya uang itu kan nanti biasanya memang sudah ada dalam e-wallet mereka gitu ya, dalam bentuk digital, kemudian dengan mudahnya gitu ya, tinggal debit sajalah istilahnya gitu ya, tinggal diambil dari milik aplikasi. Oke, jadi cara kerjanya sederhana, walaupun nanti di lapangan misalnya ada beberapa produk itu dia ada beberapa variasi dalam binary option ini ya. Oke, nah tentu saja kita sudah tahu bersama ya, di berita terakhir tadi saya akan sampaikan bahwa kasus kita sebutkan saja ya, Binomo itu ternyata ya memang dia itu ilegal. Kenapa? Karena memang binary option ini juga secara legal pun dia sudah memang ilegal di Indonesia, tidak legal, tidak diakui. Ini berdasarkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ya, Bapepti, yang menyatakan bahwasanya binary option itu adalah kegiatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan undang-undang ya. Secara spesifik itu ada dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Ya, jadi yang legal itu kan tadi trading saham, oke ya, baik itu yang konvensional ataupun yang syariah. Kemudian yang kedua juga dia pasar komoditi ya, pasar bursa berjangka. Di situ ada
surat berharga, dan yang paling banyak biasanya pasar uang atau foreign exchange. Nah, terkait dengan foreign exchange ini merujuk kepada fatwa dari DSN MUI, ya, dari mulai adanya yang swap, adanya option, adanya future, itu hanya satu yang dihalalkan, yang diperbolehkan, ya, merujuk kepada fatwa DSN MUI tentang apa? Tentang jual beli dari valuta asing. Oke, nah, peraturannya juga, ya, terkait dengan bahwa tadi kita sudah disepakati binary option adalah ilegal. Kenapa? Karena di sana mengandung unsur perjudian. Ini kalau merujuk kepada sumber yang paling lama di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu di pasal 303, ya, tentang adanya sanksi bagi perjudian. Ya, dulu ya tentu saja perjanjiannya adalah perjudian, sifatnya itu apa? Manual. Sedangkan secara online atau perjudian online yang sekarang sangat merebak sekali, ini merujuk kepada pasal 27 ayat kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau yang sering kita kenal dengan Undang-Undang ITE, ya, atau ITE, ya, sebagaimana yang juga diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasannya berbagai peraturan di Indonesia pun, gitu ya, jelas sekali. Ini tadi pasal 303 tentang apa di KUHP terkait juga dengan larangan aktivitas perjudian di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pasal ke-27-nya ayat kedua Undang-Undang ITE itu, yaitu ITE, ya, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Maka kemudian di pasal ke-45-nya itu ancamannya itu sudah sangat jelas. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, ya, sebagaimana disebutkan di pasal sebelumnya, itu pasal ke-27 tadi itu. Maka dia akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, sudah sangat jelas sekali, ya, bahwasanya Indonesia pun jelas ya melarang adanya aktivitas perjudian, baik itu yang manual ataupun yang digital atau elektronik. Nah, mungkin kita ingin tahu juga tentang judi itu apa sih sebenarnya. Saya ambil dari Ensiklopedia Indonesia bahwa judi itu adalah suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Nah, jadi ada keywordnya itu adalah adanya pertaruhan. Ya, dari pertaruhan ini akan memberikan keuntungan pada yang menang, ya, dalam sebuah pertandingan, permainan, ataupun kejadian tertentu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Ya, kalau dikatakan diprediksi, ya, misalnya sampai sekarang misalnya gempa bumi pun tidak bisa diprediksi. Orang main bola ya nggak bisa lah diprediksi, gitu ya. Nggak bisa orang mau istilahnya itu balapan mobil, ya tidak bisa juga diprediksi. Jadi itu sesuatu yang memang tidak bisa diprediksi. Saya ambil juga dari Kartini Kartono yang mengatakan bahwasanya perjudian atau judi itu adalah pertaruhan dengan sengaja, ya, untuk mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan juga harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak tahu atau yang tidak atau belum pasti hasilnya. Ya, jadi gambling istilah lainnya, artinya satu hasil yang belum diketahui, ya, bahkan untuk diprediksi saja itu akan sangat sulit.
gitu ya. Oke, ini adalah judi dalam bahasa Indonesia. Wa aidon labudda alaina an nafham yakni kaifal maisir fil Islam khosatan fi fiqhil al-islami. Akhadtu yakni minal kitab az-zawajir an iktirafil kabair. Ma huwal maisir? Al-maisir yakni lughatan al-kimaru bi ayyi nau'in kana, ya. Ya, dalam Islam yang disebut dengan perjudian itu adalah taruhan dengan jenis apapun, ya. Jadi segala sesuatu yang di sana ada pertaruhan, ya. Pertaruhan ini maknanya dia ada yang ketika itu berlangsung, ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang itu akan untung, yang kalah itu akan buntung gitu ya, yang merugi gitu ya. Nah, tetapi kemudian di sana tidak ada unsur bisnis gitu ya, tidak ada unsur-unsur yang memang menjadi hal yang diperbolehkan. Misalnya nih, ada orang yang mengatakan, "Pak, yang namanya hidup itu kan memang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan bisnis sendiri itu juga tidak pasti, untung-untungan." Ini kan sama juga Pak, untung-untungan. No, it's a very difference ya, beda banget ya. Kenapa? Karena kalau bisnis ya walaupun ketidakpastian tapi kita bisa hitung ya. Kemudian kita bisa juga prediksi dan yang pasti ada akad, ada real bisnis, ada sesuatu yang memang dilakukan ya, ada sesuatu yang dikerjakan, dilaksanakan, ada akadnya, ada ijab kabulnya, ada rukun dan syaratnya, dan juga nanti ada sesuatu yang menjadi objek dari bisnis itu sendiri. Ya kalau bisnis tanpa objek ya nggak bisa juga, dia tidak bisa disebut sebagai bisnis. Naam, nastamir ila qaul min Imam Al-Makhali rahimahullah. Yaqul annal kimar suratul kimar al-muharramil taraddudu baina yaghnama wa ayyaghram, ya. Bentuk dari taruhan atau al-qimar, jadi nanti dalam Islam itu ada dua istilah, yang pertama adalah al-qimar, yang kedua adalah al-maisir. Naam, ya. Jadi suwarul qimar, bentuk taruhan atau bentuk qimar yang diharamkan itu adalah adanya apa? Yang disebut dengan apa? At-taraddudu baina ayyaghnama wa ayyaghram, ya. Adanya dua kemungkinan ya mendapatkan keuntungan atau kerugian, ya. Jadi dia hanya ada dua pilihan, ya dia menang atau dia kalah. Kalau menang berarti dia untung, kalau kalah berarti dia rugi. Nah, kenapa? Ya, kita lihat ya bagaimana juga pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Beliau mengatakan bahwasanya istilah dari maisir, jadi lafadz maisir ya menurut mayoritas ulama itu adalah mencakup segala bentuk permainan. Ya, misalnya ada card ya, kartu ya, kemudian juga ada beberapa sing menggunakan istilah apa catur ya, kemudian juga al-gharar aidon bimakna al-maisir ya. Maknanya juga dia dalam maisir itu dia masuk juga ke dalam gharar ya. Kenapa? Ya ini dilarang oleh Nabi SAW ya karena di dalam itu terdapat khimar. Jadi kalau khimar itu dia lebih kepada taruhannya, kalau maisir dia bentuk secara keseluruhan dari perjudian itu sendiri ya. Jadi istilahnya ya walaupun bisa dikatakan oke sinonim antara judi ya khimar dengan maisir ya. Nah, kata-kata maisir sebenarnya itu diambil dari kata-kata atau khimar sendiri itu adalah dari taruhan di mana bisa ada ganti ya yang apa sebuah taruhan antara mendapatkan gantinya atau tidak. Ya, jadi di sana ada semacam taruhan. Misalnya ada orang beli budak yang lari, kemudian juga ada nanti ada istilah dalam jual beli itu yang dilarang itu adalah habalul habalah gitu ya. Jadi ada binatang yang masih ada di dalam perut ibunya gitu ya, dan juga nanti di induknya gitu. Kemudian juga yang lainnya. Yang intinya di sana itu ada unsur apa ya? Unsur yang ketidakjelasan
ketidakjelasan, ketidakpastian, ya tidak bisa diprediksi dan lain sebagainya. Ya yang umum itu biasanya misalnya ketika sebuah perlombaan gitu ya, kemudian mancing misalnya ketika memancing gitu ya, atau mungkin yang paling banyak itu main bola misalnya. Ketika main bola, penonton itu melihat, oke, misalnya itu tim A dengan tim B, ya kemudian yang orang ini yang pertama itu dia, mendukung tim A, kemudian yang B mendukung, tim B, yang orang kedua itu memilih, tim B. Nah dari yang orang A dengan B ini, orang pertama dan orang kedua ini kemudian dia, akan mengatakan, "Oke kalau umpamanya, yang tim B ini kalah gitu ya, maka, saya, traktir deh." Paling gampangnya seperti itu gitu ya. Kalau yang itu ya, oke kita kita ini, taruhan, ya kita judi berarti bahasa lainnya gitu ya. Ini, makna dari, perjudian. Nah kalau kita lihat bagaimana, praktik judi di masyarakat ini, banyak sekali. Tapi kalau kita lihat pertama dari sisi, sarana benda. Jadi, berdasarkan sarananya ya, pertama ada kartu ya termasuk juga, domino gitu ya, kemudian juga ada dadu gitu ya, dadu tuh, kemudian juga ada, tadi disebutkan sempat tentang, roulette dan lain sebagainya ya. Jadi, dia berdasarkan, bendanya. Nah, benda nanti kemudian ada beberapa ulama yang kemudian, tidak membolehkan benda-benda itu walaupun, dia tidak menggunakan uang, gitu ya. Misalnya, permainan kartu misalnya, kartu remi dan sebagainya gitu ya. Nah, walaupun dia tidak menggunakan uang, tetapi dia menggunakan sarana benda untuk berjudi itu sebagian, ulama tidak membolehkan. Demikian juga, domino. Nah, kalau sekarang ada toko, pizza domino gimana nih gitu ya. Yang pasti saya yakin itu bukan, dari peradaban Islam, is not from our civilization gitu ya. Kalau nggak tahu yang punya muslim atau bukan gitu, tapi kayaknya aduh kalau ke situ kayaknya nggak enak banget kok, apa namanya, domino gitu ya, dadu juga. Nah dadu ini biasanya, banyak juga tadi yang menyebutkan, ada pendapat pertama mengatakan tidak boleh, tapi, sebagian lagi mengatakan boleh kalau memang sifatnya misalnya ada permainan, kita tahu ada ular tangga gitu ya, mainannya anak-anak, kemudian juga ada beberapa permainan juga menggunakan dadu, baik dadunya itu kecil, ya sedang ataupun besar gitu ya. Ya kalau dia sekadar untuk, mengundi dalam artian, memang permainannya itu apa, tidak ada unsur judi dan sebagainya itu mungkin masih, dimaafkan. Kalau umpamanya permainan itu ternyata juga, tidak diperbolehkan gitu ya, maka itu juga termasuk juga, roulette juga termasuk apa, ada lemparan, panah kecil tuh biasanya itu untuk apa, untuk, memilih atau untuk, mengambil juga tuh sama juga untuk pilihannya. Dia juga sebenarnya, dari sisi sarana memang, meragukan. Mungkin kalau dari sisi fikihnya bisa jadi menjadi, makruh gitu ya. Ini dari sisi bendanya. Yang kedua juga, dari sisi aduan. Nah ini biasanya di masyarakat, ya di perkampungan, di perkotaan juga ada juga yang terbaru itu yang, burung merpati gitu ya, burung merpati diterbangkan kemudian akhirnya menjadi, sarana aduan. Ya ada ayam jantan, ada juga, adu domba apalagi gitu ya. Kemudian juga ada mungkin kalau anak kecil itu ada jangkrik atau mungkin juga, ikan cupang gitu ya dan lain sebagainya yang, menjadi, sarana untuk aduan itu. Ada diadu kemudian nanti yang menang, dia akan, dapat hadiah. Nah, kenapa disebut judi? Dia nanti haramnya itu sebenarnya bukan hanya dari judi saja, tapi juga dari sisi, tidak berperi kehewanan gitu ya. Jadi ikan cupang gitu diadu, "Ah, buat rame-rame nih," gitu. Ayam-ayam juga tadi, merpati juga, kemudian juga, tadi apalagi ada domba, ada lain sebagainya, itu mungkin dari para pencinta hewan sebenarnya, tidak menyukai itu. Tapi dalam Islam juga lebih dari itu, kita harus apa, ya harus sayang, kita harus juga, memberikan hak-hak dari, binatang itu sendiri. Nah, termasuk juga yang ketiga ada, sarana perlombaan. Artinya bahwa, lomba ya dalam bentuk, lomba lari, bola voli, sepak bola dan lain sebagainya, ya perlombaannya itu kan sebenarnya dia boleh gitu ya, tentunya nanti dengan syarat-syarat gitu ya, dengan syarat-syarat gitu ya. Kalau umpamanya lomba larinya, pakaiannya tidak islami gitu ya,
bola voli, kalau bola voli pantai ya naudzubillah gitu ya, tidak ini, walaupun ada sekarang ada yang pakai hijab juga 1, 2 gitu, tapi perlu dilihat kembali sepak bola, sekarang lagi tren sepak bola perempuan gitu ya, gimana nih gitu kan. Nah, dari sarananya termasuk nanti bagian-bagiannya. Nah, termasuk yang kita, bahas ini adalah tentang apa, sarana menebak atau tebakan. Baik itu nomor, huruf, ataupun tadi, saham ini ya, foreign exchange ini ya, atau mata uang ini, valuta asing ini, dia apakah naik, apakah turun, apakah dia bisa berada di atas level tertentu atau dia, tetap atau bahkan turun di, bawah level yang ditetapkan. Nah, termasuk juga nanti kalau ada pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, dan sebagainya, ada juga nih. Jadi kalau kadang kalau mental, penjudi gitu ya, semua bisa, dijadikan apa, judi gitu ya. Nah, ada pertanyaan penting juga nih, kita boleh baca dalam surat Al-Baqarah ayat ke-219 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima." Ya, mereka bertanya para sahabat itu tentang, khamr dan juga maisir, perjudian. Qul, katakanlah, jawablah, fihima ismun kabir, ya, pada keduanya itu terdapat dosa besar, ya, walaupun kemudian wa manafi'u linnas, ada, beberapa manfaat bagi manusia, tetapi ditutup kembali dengan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, ya, tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, dari sini berarti kita mengetahui ini bahwasanya, baik itu khamr gitu ya, minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, itu adalah, dosa besar, ya. Kemudian, ada yang mengatakan, baik itu tadi khamr ataupun maisir ya, ada manfaatnya gitu ya. Maka dalam Islam kita tidak menafikan, tetapi apa, manfaatnya itu atau ismuhuma ya akbar min naf'ihima ya. Manfaat itu terlalu kecil untuk sebuah, dosa yang besar di dalam Islam. Kenapa? Karena nanti mudorotnya itu akan lebih besar. Misalnya khamar, minuman keras gitu ya. Kalau minuman keras ya mungkin masih agak-agak bukan masih ya, artinya, minuman keras itu mungkin tidak banyak orang, terlalu banyak lah ya, tapi yang banyak itu biasa sekarang itu adalah, narkotika atau kita sebut saja narkoba gitu ya. Nah, narkoba katanya orang itu bikin fly, bikin tenang, bikin nggak capek dan sebagainya. Ya itu hanya mungkin 0,000% manfaatnya dari, dosa ya yang merusaknya. Dan juga kita perlu, pikirkan juga, pendekatan logik juga bahwasanya, narkoba itu selain dia haram, kenapa haram? Karena memang dia itu, akan merusak dari, akal manusia, akan merusak dari, cara berpikir manusia, dia akan menimbulkan efek negatifnya adalah kecanduan ya, kemudian rusak juga dari, pencernaan ya. Kalau umpamanya Homer, lebih atau Homer dan narkoba itu lebih kepada, otak dan juga fisik manusia, ya kita sebutnya fisik ya, otak juga fisik ya. Nah, kalau umpamanya Homer, minuman keras dan juga, tadi narkoba itu merusak jasad manusia, ya nanti ada juga efeknya sosial. Tapi kalau maisir, perjudian, dia bukan hanya merusak dirinya ya, tidak merusak secara internal ya, tidak merusak secara internal, fisiknya, tetapi dia akan merusak kepada, pola pikirnya, cara berpikirnya, ya dia mungkin dari mulai dia akan bermalas-malasan ya, malas-malasan dalam artian itu, "Sudahlah tidak usah kerja, cukup gampang kok tinggal open, gadget, dia tinggal open laptop, notebook ya, kita tinggal klik klik klik, gampang dapat uang," gitu. Apalagi dengan ada istilah, "Saatnya uang bekerja untuk Anda." Bukan Anda
kerja untuk mencari uang. Nah, konteks ini tentu saja sebagian ada benarnya kalau misalnya kita investasi gitu ya di hal-hal yang halal ya, misalnya kalau mau kita investasi di saham berarti saham yang syariah. Kemudian trading boleh tidak? Merujuk pada fatwa DSN MUI, trading diperbolehkan nih ya dalam tadi khususnya kembali lagi ke saham syariah, ada ISSI, ada CII, ada juga MES BUMN gitu ya. Nanti di level dunia lebih banyak lagi saham-saham yang patuh syariah gitu ya. Kalau forex misalnya gitu boleh atau tidak? Oh ternyata tadi dari 3 itu 2 haram, hanya 1 yang diperbolehkan. Walaupun itu sebenarnya juga lebih kepada indal hajah karena adanya keperluan. Misalnya saya mau pergi ke UK atau ke USA, otomatis saya perlu pounds, saya perlu juga dolar mungkin, American dollar sehingga kemudian saya akan membeli. Nah, terus gimana kalau umpamanya di tradingnya? Nah, tadi ya kalau umpamanya yang ya dan Yadin karena nahar Rasulullah SAW an baik ya dari mulai baik yang al amwal ribawiyah zahab bil zahab wal fidda bil fidda wal burru bil burri wasyairu bil syairi wat tamru bil tamri wal milhu bil milhi, dia harus apa? Yadan biyadin, harus cash. Nah, cash ini hanya berlaku pada forex yang sifatnya itu swap, artinya langsung ya dilakukan transaksi. Walaupun nanti ketika langsung ya kemudian ternyata dalam forex itu eksekusinya itu adalah 3 hari. Di saham juga sama ya, walaupun di aplikasi kita itu sudah jadi milik kita, tapi sebenarnya di nanti penyelenggaranya termasuk juga di bank kustodiannya itu juga dia jangka waktunya atau 3 hari kerja. Nah ini yang diperbolehkan. Jadi kemudian apa? Ya, boleh untuk apa, untuk istilahnya itu, melakukan trading tapi, sesuai dengan, syariat Islam. Nah, balik lagi ke maisir, perjudian. Kenapa judi itu tidak diperbolehkan ya? Karena dia akan memunculkan sikap malas, kemudian juga, dia akan menjadikan seseorang itu memiliki angan-angan besar ya. Kita kan harusnya punya, super big dream ya, jadi kita tidak cukup tuh hanya punya mimpi. Ya, kita nggak cukup, not enough to have only a dream ya, tapi kita harus punya super big dream. Wah, itu kata Jack Ma katanya yang sekarang entah kemana gitu ya, Jack Ma itu. Oke, ya jadi kita harus punya super big dream. Jadi tapi bukan bukan juga sebuah khayalan. Pengen kaya, pengen sukses, pengen berhasil, tapi kok kemudian malas-malasan, rebahan saja ya gitu ya. Pengen mungkin IPK-nya tinggi, tapi kok masih belajar itu malas-malesan. Wah, nggak bisa gitu ya. Makanya Rasulullah SAW itu selalu juga mendoakan apa, mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku meminta kepadamu, a'udzubika, berlindung kepadamu minal kasali, ya dari apa, perbuatan atau dari sikap ya kasal, ya dari sikap yang apa, bermalas-malasan. Nah, kemudian juga hikmah dari judi ini juga apa, hikmah dari haramnya judi ini dalam surat Al-Maidah ayat ke-50, ayat ke-91 juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah wa hal antum muntahun. Ya, jadi ini kita bisa lebih deep lagi memahami ayat ini sebenarnya gitu ya. Pertama khamar merusak fisik ya, fisik itu tadi berarti termasuk otak juga ya. Khamar merusak fisik, sementara, judi dia akan merusak, tatanan daripada, ekonomi, baik secara individual ataupun nanti, secara, community ya, secara, kemasyarakatan. Jadi sudah lengkap tuh haramnya. Nah, termasuk juga menambahi dari, tentang keharaman dari judi dan juga, tadi disebut dengan khamar, yaitu, perkataan dari, aqwal minal, yakni a'immatul huda, yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya kerusakan dari maisir itu lebih besar daripada kerusakan riba. Wah, ini berarti hari ini kita mendapatkan satu ilmu baru nih ya, bahwa ternyata
Ya, bahasa sederhananya itu judi lebih berbahaya dari riba. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah ya. Kenapa? Karena kerusakan, maisir ya, kerusakan ya, bahayanya dari judi itu mencakup 2 kerusakan. Pertama adalah, kerusakan karena mengonsumsi harta dengan cara yang haram, ini kita boleh lihat di, surat Al-Baqarah 188 dan juga di surat An-Nisa 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya, illa an takuna antara minkum wala taqtulu anfusakum," dan seterusnya. Jadi memakan harta dengan cara yang haram. Jadi pertama, bahwasanya, berjudi hasilnya itu adalah haram, kemudian juga, memakan harta hasil judi itu adalah perbuatan yang haram dan qot'i, valid, jelas dalilnya. Al-Baqarah 188 dan juga An-Nisa 29. Nah, yang kedua, kerusakan yang kedua itu adalah apa? Bahwa ya permainannya itu sendiri itu adalah haram. Jadi ada 2 ya, ada 2. Pertama adalah larangan untuk mengonsumsi harta haram ya, dalam judi, kemudian perjudiannya sendiri itu, permainannya sendiri itu haram. Tadi di Al-Maidah ke-90 dan juga 91. Nah, karena perjudian itu menghalangi juga seseorang dari mengingat Allah dan juga, dari sholat serta menimbulkan permusuhan, adawat tadi juga dan juga, kebencian, al-baghdha, sehingga, maisir diharamkan sebelum pengharaman riba, ya. Jadi pengharaman riba yang kita tahu minimalnya itu ada 3 tahap ya, dari mulai di surat Rum, kemudian di surat, Ali Imran, kemudian nanti baru ke ada di An-Nisa juga, kemudian nanti ke Al-Baqarah tadi yang dibacakan ya, dikatakan, biharbim minallahi fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Itu adalah, puncak dari keharaman, riba. Tetapi ternyata sebelum, pengharaman riba itu ada pengharaman terhadap, maisir atau, perjudian. Nah, ini berarti kalau secara dalam ilmu tarikh tasyri ya, tarikh itu sejarah, tasyri, pensyariatan, berarti memang lebih bahaya, dua-duanya bahaya gitu ya. Riba jelas sangat berbahaya kita tahu, tapi judi juga sangat berbahaya juga. Nah, sehingga kemudian, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ya kerusakan dari judi itu lebih besar daripada, riba. Oke, is our discuss dan, kita bisa lebih banyak lagi berbicara tentang, binary option yang merupakan bentuk dari, perjudian yang diharamkan dalam Islam ya. Dasar dari keharaman judi ya, termasuk binary option ini adalah tadi di surat, Al-Maidah ayat ke-90, kemudian juga, 91, kemudian juga hadis Nabi SAW tadi riwayatnya, Imam Muslim dan juga aqwal dari para a'immah dan juga, fatwa dari Majma' Fiqih Al-Islami, kemudian juga dari, Lajnah Daimah, dan kalau kita di Indonesia ini dari, Dewan Syariah Nasional DSN dan juga dari, Majelis Ulama Indonesia. Dan kita tahu bahwasanya, binary option ini juga dia bagian dari, bagian dari produk, finance yang memang juga dia, ilegal. Nah, artinya tidak diperbolehkan di, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya, dan hendaknya umat Islam melakukan ya, umat Islam itu hendaknya melakukannya yang melakukan nih saat ini yaitu segera berhenti dan, bertaubat dari hal ini. Fatubu ilallahi taubatan nasuha, dan bagi yang belum terlibat ya jangan coba-coba untuk melakukannya ya, karena, memang, sudah jelas haramnya. Kecuali kalau mau buat riset, buat penelitian misalnya nih, saya kemarin, menginstal satu aplikasi yang trennya sekarang itu kan, kripto gitu ya, sehingga kemudian saya, install aplikasi, kripto gitu ya, kemudian, saya hanya ingin tahu saja, saya nggak investasi nggak gitu ya, hanya ingin tahu saja. Sebenarnya kalau kalau teman-teman saya pengen nyoba Pak gitu ya, kalau nyoba saja, nyoba dalam artian itu ingin mengetahui, istilahnya itu mekanismenya itu boleh gitu ya. Misalnya, binomo kayak gimana sih gitu ya, kan kita hanya tahu lihat-lihat saja
saja gitu. Nah kalau binary option ini saya juga akan udah jelas karena dia hanya itu, nggak perlu lagi, apalagi di negara ini juga nggak boleh. Nah yang belum nih berarti mungkin next discuss itu terkait dengan kripto tentu saja yang menjadi investasi saat ini yang ya memang perlu adanya perlu adanya pembahasan lebih detail ya, karena kalau binary option secara negara, secara hukum positif dia sudah ilegal berarti dilarang gitu ya. Tetapi jelas karena dia masuk perjudian. Tapi kalau kripto di sini dia mungkin haram untuk jual beli untuk alat transaksi ya, karena memang aturan DBI seperti itu. Tapi kemudian dia menjadi legal di negara ketika dia dijadikan sebagai objek trading. Is our problem gitu ya. Nah, saya juga install ini untuk melihat sebenarnya. Jadi seperti apa sebenarnya praktik dari satu tema, satu pembahasan atau satu case tertentu yang kita nggak bisa nih kalau cuman dengar saja atau hanya ngomong saja. Nah, berarti kita juga mengundang nih ukhti moderator nih ya untuk kita bisa diskusi. Mungkin ada teman-teman yang pernah ikut misalnya tadi di Binomo gitu, atau mungkin juga ada teman-teman ada yang nanya, "Pak, kalau memang sudah benar-benar ilegal gitu ya, kok masih ada sih iklannya ya di website, di internet gitu ya. Pak, kalau memang udah haram gitu ya, kok ada beberapa influencer gitu ya, yang mereka itu yang mereka juga mengiklankan bahkan ikut juga gitu ya." Ini jawabannya sebenarnya mudah saja, apalagi kalau ngomongin tentang selebritas gitu ya atau influencer di mana ya rata-rata mereka itu dibayar gitu ya, mereka dibayar sehingga kemudian ya wajar sesuatu yang misalnya jadi endorse nih ya, saya misalnya dikasih, saya sebagai artis nih misalnya, kemudian saya disuruh, "Pak tolong endorse ini dong makanan saya," gitu ya. Kemudian, "Oke saya coba dulu ya." Nah pas dicoba kue misalnya, oh ternyata nggak enak, nggak sesuai dengan lidah saya gitu kan. Nah, tapi kan saya nggak mungkin ngomong gitu, "Oke Pak, gimana rasanya Pak?" Ya saya biasa jawabnya orang IPS dulu gitu kan ya. Ya lumayan lah, "Yaudah Pak silakan endorse nanti saya bayar Pak ya 1 miliar." Wih, gede amat 1 miliar gitu ya. Ya udah deh nggak apa-apa deh saya makan coba gitu ya. "Oh belilah produk ini karena rasanya itu enak banget," gitu ya. Ya dia karena dibayar gitu kan ya. Sama juga dengan kalau kita lihat mungkin acara-acara di TV yang dinyobain makanan, kelihatannya tuh enak banget gitu ya, sampai makan buah mengkudu pun seolah-olah tuh enak banget padahal pahit gitu ya. Nah ini lagi-lagi kita mungkin, yang muda insyaallah udah tahu ya, jangan sampai terjebak atau melihat sesuatu yang di layar itu, baik itu di media sosial, di internet ataupun di TV itu ya, kayaknya kok ini ya, kok kok banyak banget sih yang ikut. Misalnya sekarang agak loncat lagi ke kripto. Kok sekarang sampai artis itu bisa mereka main kripto, bahkan bisa mereka menciptakan kriptonya sendiri gitu ya. Kok bisa sih? Ya bisa saja, apalagi tadi artis itu ya tidak semuanya, bahkan ya kalau kita bisa katakan banyak yang mereka itu tidak paham dengan syariah, sehingga ya apalagi dengan dibayar ya akan mau saja makanan yang tidak enak saja gitu ya, bisa jadi dia akan mengatakan enak gitu. Sama juga mungkin ada iklan, naudzubillah misalnya iklan rokok misalnya gitu ya, keren gitu iklan rokok tentang keberanian, tentang mungkin perjuangan dan sebagainya, padahal ujung-ujungnya mungkin yang punya itu nggak ngerokok juga. Gitu. Jadi jangan terpesona ya dengan sesuatu yang sifatnya di mata itu tampak indah gitu ya, padahal sejatinya itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Naam, nastati an munaqasah, we can discuss after this. Terima kasih, itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, alhamdulillah teman-teman nih, setelah dipaparkan oleh Ustadz Abdul Rahman, kita udah tahu nih bahwa binary option itu termasuk bagian dari judi. Nah, ternyata judi itu lebih berbahaya dari riba, karena kerusakan dari judi itu membuat kerusakan karena memakan harta dengan cara yang haram dan kerusakan karena permainannya yang haram. Betul. Oke teman-teman, mungkin semuanya boleh on cam gitu, dan kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Jika ada yang ditanyakan mungkin bisa langsung di kolom chat atau bisa raise hand dengan
open mic langsung teman-teman. Mungkin saya persilakan. Oke, ada yang mau tanya nih, kita diskusi ya tentang binary option, termasuk juga tentang judi juga. Mungkin tadi ada beberapa hal yang terlewat gitu ya, atau mungkin ada yang pernah pengalaman nih gitu ya, pengalaman. Pak, maksudnya yang tadi kayaknya nggak seperti itu deh Pak, gitu. Yang saya tahu binary tadi itu mungkin dia hanya pilihan dan ya permainan Pak, cuman iseng-iseng aja gitu. Mungkin ada yang bilang tuh ini kan iseng-iseng berhadiah gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Oke, silakan ada yang mau diskusi, ada yang bertanya, membantah dan sebagainya. Saya persilahkan. Baik Ustaz, mungkin ini dari Lalu Masyad ingin bertanya, mungkin langsung open mic ya. Ya, boleh, silakan. Sebelumnya apa suara saya masuk? Terdengar. Terima kasih kepada Bapak Dr. Misno yang sudah menyampaikan materinya sebelumnya. Perkenalkan, saya Lalu Masyad dari KC Progress. Pertanyaan saya Pak, tadi sudah disampaikan dan ditekankan oleh Bapak terkait edukasi apa ya? Penting Betul. sekali edukasi agar hilir kita itu tetap terjaga Pak. Nah pertanyaannya dewasa ini kan ketika platformnya, ketika bentukannya itu beda, banyak banget atau banyak sekali orang-orang yang terjerumus di lubang yang sama Pak. Terjerumus di perangkap yang sama, padahal bentuknya saja yang beda, padahal pada esensinya itu adalah sama gitu. Dan mirisnya lagi banyak di antara itu dan tidak sedikit adalah orang Islam yang seharusnya menghindari maisir ini sendiri. Nah, kira-kira bentuk edukasi seperti apa lagi yang harus kita lakukan setidaknya untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini, seperti itu, agar tidak terulang dan tidak terjebak di lubang yang sama. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Kita jawab dulu ya, tim moderator ya. Oke, terima kasih. Ini kastrat kesekretariatan gitu ya. Lalu lah gitu ya. Terima kasih. Jadi menarik sekali nih. Ini jawabannya sebenarnya sangat luas sekali, terutama terkait pertama dengan strateginya. Ini sebenarnya bisa dipraktekkan di hampir semua bidang. Ya, jawabannya adalah kita sebut dengan kebijakan top down dan juga bottom up secara bersama-sama, gitu ya. Jadi ini berlaku untuk juga nanti sosialisasi dari ekonomi syariah. Jadi jawabannya adalah dilaksanakan atau dilakukan, dirancang, dirumuskan dan dilaksanakan kebijakan ya yang sifatnya itu bottom up dan juga top down. Oke, yang disebut dengan bottom up itu adalah berarti dari bawah ya, dari bawah. Dari bawah dalam artian berarti dari masyarakat, dari individu ya untuk terus apa? Terus memberikan edukasi, sosialisasi, peningkatan literasi ya berbagai hal termasuk juga tentang perjudian ini. Ya, tentang perjudian ini. Berarti strategi dari bottom up itu adalah kita mengajarkan, kita melakukan sosialisasi, edukasi, peningkatan literasi tentang tadi secara umum adalah ekonomi syariah dan secara spesifik di topik kita hari ini adalah tentang perjudian gitu ya. Terus-menerus melalui berbagai media. Ya, berbagai media, poster, kemudian juga video, kemudian juga mungkin tulisan gitu ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi satu sarana ya kebijakan yang bisa dilakukan oleh semua orang dengan tadi pola bottom up. Jadi dari bawah ke atas. Oke, itu yang pertama dan ini banyak diambil juga oleh beberapa teman-teman dakwah di mana yang kita perbaiki itu apa? Masyarakatnya dulu. Yang kita perbaiki itu apa? Individunya dulu. Sama nih teman-teman di progres gitu ya. Selain membesarkan progresnya, jangan lupa ya, progres itu adalah kumpulan dari mahasiswa-mahasiswi. Ya, maka perbaiki dulu mahasiswinya, perbaiki dulu mahasiswanya. Dari sisi apa? Ya dari sisi tadi ada kata-kata kita tahu ya menggunakan kata-kata robani kan, menggunakan kata-kata robani. Berarti robani itu istilah lainnya itu adalah ilahi yang artinya itu adalah memiliki jiwa yang tunduk kepada aturan Ar-Rahman.
Nah, setelah individu mahasiswa, mahasiswi, anggota dari Progres itu terbentuk dengan baik, memiliki one vision gitu ya, maka kemudian itu akan menumbuhkan, itu akan menghasilkan satu, progres yang mungkin, progres dalam artian tadi institusinya itu yang dia berkualitas dan akan, terus, bergerak, ya. Oke, itu, progres. Dalam konteks kemasyarakatan Indonesia. Jadi, tugas kita itu adalah terus ya mengedukasi, mensosialisasi, mengembangkan, menyampaikan, meningkatkan literasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan dan kita juga jangan apa, "Aduh kita belum bisa ngapa-ngapain ya." Lakukan apa yang kita bisa. Gitu ya. Jangan pernah bertanya kepada orang lain apa kontribusi Anda untuk ekonomi syariah, tetapi tanyalah kepada diri sendiri kontribusi apa yang sudah Anda berikan untuk ekonomi syariah, untuk Islam. Itu kebijakan, bottom up dan ini saya katakan ini adalah kekuatan besar dari umat Islam di Indonesia. Nanti saya sebutkan berbeda dengan, Malaysia ya yang dia sifatnya itu adalah, tadi kebijakan yang kedua yaitu top down. Oke, ya itu kebijakan pertama. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah terus-menerus sosialisasi dalam berbagai media, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai, mungkin apa, istilah-istilah, dalam berbagai bentuk kegiatan yang itu mengedukasi, meningkatkan literasi dari, masyarakat terkait dengan, perjudian. Mungkin orang akan mengatakan, "Pak, ini kan cuman main catur doang, Pak, ini kan cuman main apa, domino doang atau mungkin hanya kartu remi saja misalnya." Ya itu salah satu sarana. Ya kalau bisa, ya yang tidak pakai uang pun, dijauhi, tapi ya udahlah yang haram dulu nih, yang nggak boleh dulu gitu ya. Yang nggak boleh itu kalau ada unsur di sana uang, ada unsur materi, ada unsur yang dirugikan, gitu ya. Nah, kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi ada kebijakan top down dan ini pun sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Tadi saya sebutkan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum ya, pidana dan juga perdata, ya. Tadi perdata terkait dengan apa, perjudian gitu ya. Nah, perjudian itu sudah jelas sudah jelas, ilegal gitu ya, jadi judi itu di Indonesia itu ilegal, baik judi yang kita sebut manual ataupun juga judi yang sifatnya, digital. Bahkan, kita tahu juga nih ya misalnya kemarin, di TV itu ada, judi, burung merpati, ya, burung merpati diadu yang paling cepat gitu kemudian nanti ada unsur itu juga polisi juga tahu itu memang nggak boleh juga dan beberapa kali juga, dilarang. Nah, jadi kebijakan, dari pemerintah Indonesia sekarang sebenarnya sudah bagus, cuman mungkin masih perlu lebih efektif lagi ya bahwasanya, ini adalah judi gitu ya, bahwasanya apa, binary option itu adalah judi, kemudian permainan-permainan yang, menggunakan dadu, baik itu yang apa, ada di, tempat-tempat hiburan malam atau mungkin juga di pasar malam atau mungkin di tempat-tempat tertentu itu juga ada unsur apa bukan ada, tapi di situ juga bagian perjudian yang secara, hukum positif itu juga ilegal, dilarang. Tinggal, peningkatan dari, efektifnya, hukum tentang, perjudian ini. Jangan tebang pilih, kemudian makanya dulu sempat ada, di DKI itu tentang, tempat untuk perjudian gimana nih, misalnya kalau di Malaysia itu ada Genting Highland gitu ya, oh berarti di Gunung Salak tuh di atas sana dibuat tempat khusus, judi kasino atau mungkin sempat juga dulu ada mau di Pulau Seribu katanya. Nah ini ya kalau dalam syariat Islam jelas tidak diperbolehkan, ya itu adalah, haram gitu ya. Nah mungkin nanti hanya, kebijakan dari beberapa apa yang non muslim biasanya seperti itu. Jadi jawabannya bagaimana apa yang kita bisa lakukan, sosialisasi, strategi, mendidik ya masyarakat, kemudian juga nanti menegakkan terus kepada dari, pemerintah terkait dengan aturannya, berarti nanti mungkin ada undang-undang secara spesifik, kemudian kalau di nanti mungkin teman-teman ada yang menjadi, kepala daerah, menjadi anggota DPR, DPRD, pejabat. Nah, usulkan itu menjadi, hukum, menjadi aturan, baik itu tingkatnya kepala desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kemudian juga sampai ke provinsi, bahkan ketika menjadi presiden misalnya, gitu ya. Jadi itu strategi yang paling jitu. Nah, kalau ditanya, "Mana Pak kira-kira yang bisa dilakukan?" Ya dua-duanya bisa, tapi kalau kita sebagai rakyat gitu, maka, bottom up itu adalah kekuatan dari umat Islam di Indonesia. Karena kita tahu ekonomi syariah itu pun lahir dari bottom up.
Ya, jadi sekarang ini ya alhamdulillah ada KNEKS ya, kemudian juga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang muncul termasuk dari BI dan juga OJK, tapi kultur kita itu bottom up. Jadi kita kuatkan dulu masyarakatnya, kita dakwahi dulu masyarakatnya, baru dengan mereka paham, insya Allah mereka akan membentuk satu masyarakat, satu institusi, satu pemerintahan yang baik. Ya kalau gimana kalau ya ini juga begitu sih di atasnya, ya itu bukan tanggung jawab kita. Dalam artian itu ya kita perbaiki dulu yang kita bisa lakukan. Oke, itu dari saya gitu ya. Sangat general memang, tapi mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Insya Allah. Gimana saudara lalu? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, terima kasih. Nanti kalau tanya lagi boleh juga gitu ya. Yang berikutnya kita ini dulu kali ya. Apa namanya tadi yang di chat room ada yang nanya kalau nggak salah ya. Ya, ada nih Ustadz dari Pak Iksid itu dari Divisi PNP di Kasih Progres. Izin bertanya Ustadz, apakah mining crypto itu juga termasuk judi? Seperti itu Ustadz. Oh, bukan yang di sini ya? Oh, yang di atasnya. Oke. PNP Faik Sidiki. Ya, apakah mining dari kripto itu termasuk judi? Nah, ini tadi kita juga belum bicara tentang mining nih ya. Bicara tentang binary, bicara juga tentang mining. Nah, ketika kita bicara tentang mining dari kripto ya, sebenarnya begini, yang disebut dengan judi itu adalah kita mengeluarkan uang dengan jumlah yang kecil, kemudian kita mendapatkan keuntungan yang besar, yang berlipat tanpa adanya akad. Dan ada orang lain yang kalah, kemudian mereka terzolimi, mereka merugi. Itu adalah judi. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi nih, judi adalah ketika seseorang mengeluarkan uang, nilai materi dengan jumlah yang tertentu, kita sebut jumlah itu sedikit, kemudian ketika dia kemudian bertaruh ya, kemudian dia menang, dia akan mendapatkan dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda ya, tanpa adanya akad, tanpa adanya bisnis atau usaha, dan ada pihak lain yang merugi, yang dia kalah sehingga kemudian dirugikan dan dia dizolimi. Itu adalah judi. Nah, kita gantian dulu nih sebelum menjawab. Coba kita pengen apa, Pak Sidki bisa open mic. Coba saya mau tanya, mining crypto itu seperti apa sih yang pernah dibaca gitu, biar nanti lebih clear gitu. Bisa ini, bisa explain tentang mining crypto ini, Pak Sidki? Biar lebih interaktif gitu. Kayak suaranya Pak Iksid, suaranya udah putus-putus. Mungkin sinyal. Oke, kalau nggak usah, nggak apa-apa lah. Waktu kita agak terbatas juga kali ya. Jadi begini, mining itu dipahami sebagai dia hampir sama dengan aplikasi yang lainnya. Dia lebih kepada menambang, ya menambang atau pertambangan dalam makna yang majasi. Jadi dia menambang kripto gitu ya. Jadi saya ingat sekali ketika ada seorang mahasiswa nanya, Pak, ini kan apa namanya kita ini Pak mining Pak. Jadi dia menambang gitu, seolah tuh dia ada unsur usaha juga gitu ya, ada unsur usaha juga sehingga kesannya ini bukan perjudian. Sehingga kalau umpamanya dari mining ini dia tidak mengeluarkan ya nilai atau uang lah ya, kita sebut saja uang, itu nanti kripto kita sebut sebagai uang ya, jangan lupa ya. Jadi ketika dia tidak mengeluarkan, dia tidak memasang, dia tidak mempertaruhkan value dari kriptonya, itu dia bukan judi. Walaupun bisa jadi dia tetap haram gitu ya. Tetapi ketika dia ternyata dalam mining itu dia kalah dan terpotong ya akun atau saldo dari kriptonya, maka dia adalah judi. Oke, berarti sudah haram. Jadi intinya itu ada sesuatu yang dia keluarkan, ada sesuatu yang dia pasang atau dia pertaruhkan. Itu namanya judi. Ya, kalau tidak, misalnya begini,
permainan bola ya, atau mungkin tadi ke saham, ke trading juga. Misalnya gini, teman-teman di Progres ini kita, tebak-tebakan yuk gitu ya. Misalnya, saham dari kita sebut saja, apa namanya, gas negara misalnya. Gas negara kira-kira besok, apa namanya, menang nggak nih? Atau bukan menang, gas negara ini kira-kira besok naik nggak nih? Wah, karena dia mungkin tahu dari, analisis fundamentalnya, wah saya bilang itu naik gitu ya, naik nih besok nih gitu ya. Kemudian yang satunya lagi bilang, "Ah enggak kayaknya, mungkin lagi kondisi seperti ini kayaknya nggak mungkin deh naik," gitu ya. Atau mungkin dolar Amerika, kira-kira nih, minggu besok, pekan besok, dolar itu naik nggak kira-kira ya? Yang satu bilang, "Oh yang satu naik, yang satu tidak." Nah tetapi di situ apa, dia tidak keluar uang. Ya, kemudian yang kedua juga, bahwa yang bilang tadi ternyata salah pun dia juga tidak dirugikan. Nah itu berarti, dia bukan judi. Tapi kalau kamu menang, kalau kamu menang umpamanya atau kalau saya kalah, saya traktirin deh, itu termasuk judi. Gitu ya. Jadi, bilang katanya, "Oh dolar besok naik nggak nih?" "Enggak," saya bilang gitu. Kalau saya bilang saya naik, oh ternyata, dia enggak. Oke lah kalau umpamanya kamu benar, maka saya traktir deh, saya belikan, bakso misalnya. Itu termasuk, judi. Ya walaupun, antarodin, walaupun, saling ridho. Nah kemudian berarti meaning kripto ini kalau dia diambil apa ya, kalau bilang uang, ya uang digital bisa lah ya. Jadi kalau diambil sebagian dari nilai kriptonya atau dia masang atau seperti apa, maka dia, termasuk apa, judi. Tetapi kalau bukan ya, dia bukan judi, tetapi kemudian dia terjatuh kepada hal haram yang lainnya, yaitu terkait dengan, trading dari kripto itu sendiri. Kripto, trading kripto itu legal, itu boleh di Indonesia, bahkan kemarin ada 130 jenis kripto, makanya saya juga, install ini kripto juga, tapi saya nggak beli gitu ya, duitnya nggak ada juga kali ininya nih, jadi saya nggak beli gitu, tapi memang tahu haram juga gitu. Jadi, trading kripto itu legal di Indonesia, boleh dilakukan di Indonesia sebanyak 230 jenis kripto. Tapi dalam Islam kalau kita merujuk kepada fatwa DSN MUI tentang foreign exchange, karena kebolehan kripto itu sebagai, dia komoditi yang dijual belikan. Padahal dalam Islam yang namanya uang itu bukan komoditi, uang itu adalah apa? Adalah alat tukar. Jadi walaupun dia, bukan judi, tapi bukan berarti haram, bukan berarti halal karena, dia terjatuh kepada, trading dari, kripto itu sendiri. Dan trading kripto ketika ditanya, saya lebih cenderung mengatakan itu adalah, haram. Ya kecuali kita beli kripto, misalnya saya beli Bitcoin nih ya, saya beli Bitcoin, oke, saya beli Bitcoin, kemudian saya simpan itu sebagai bukan investasi juga kalau kata si Anwar Syuaib itu. Ini ya kita nyimpan saya sama seperti saya beli dolar nih sekarang, saya simpen dolarnya gitu ya. Ya kali aja nanti, sebulan atau 2 bulan, naik mungkin gitu ya, baru, saya jual atau mungkin ya saya simpen aja, nanti kalau memang ada perlu, kan biasanya, prediksinya itu dolar itu selalu naik, jarang dolar itu turun. Sehingga nanti ketika saya perlu, ya udah dolarnya baru saya, short, saya tukar. Ya bukan investasi sebenarnya ya, mirip-mirip lah gitu, tapi bukan walaupun kita nyebutnya dengan investasi. Oke, itu terkait dengan, meaning kripto gitu ya. Saya lebih cenderung mengatakan itu, haram walaupun yang satu bukan judi, yang satu termasuk judi kalau diambil dari, nilai dari kriptonya itu. Oke, terima kasih mudah-mudahan jelas, nanti bisa, diskusi lagi. Kita yang berikutnya nih ya, saya baca sendiri nggak apa-apa dari Wirus apa ya? Virus Ustaz. Wirus ya. Wirus apa artinya? Wirausaha? Wirausaha Ustaz. Oke, Mustafa siapa nih? Mengapa agen judi itu sendiri identik dengan asalnya yang dari Cina? Apakah perkara ini ada kaitannya dengan ayat akhir juz 6 di mana Yahudi dan musyrikin yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman? Wih, menarik sekali. Mudah-mudahan ini tidak termasuk ras gitu ya. Karena ya kita tidak bicara tentang ras. Jadi pertanyaannya, mengapa agen judi itu sendiri identik dengan asalnya mengapa
mengapa agen judi itu sendiri identik dengan asalnya yang dari Cina. Nah, ini ada satu ini dulu ketika bicara tentang identik asalnya. Nah, saya tidak setuju sebenarnya dengan istilah identik gitu ya. Walaupun mungkin pelakunya banyak yang dari sana gitu ya, yang dari sana. Kenapa? Ya karena memang nanti perlu riset lebih mendalam terkait dengan lifestyle, walaupun saya yakin tidak semuanya gitu ya, karena ada beberapa ya teman-teman apa yang kemarin saya waktu ke ke mana ke Jambi, dia kebetulan di saham ya, ternyata orang-orang Cina di sana itu banyak mereka bisnisnya itu di saham dan memang investasi gitu ya. Walaupun usahanya kecil tapi kepemilikan saham itu sangat sangat besar sekali gitu ya. Jadi saya rasa tidak tepat juga ketika identik dengan satu suku tertentu gitu ya. Kalaupun ada ya mungkin karena memang yang banyak, kalau orang Islam kan alhamdulillah paham bahwasanya judi itu haram. Ya, mengapa agen judi ini sendiri identik dengan asalnya yang dari Cina? Tadi pertama perlu riset yang lebih mendalam terkait dengan lifestyle, gaya hidup. Ya, bahwa gaya hidup orang-orang di luar Islam, mereka adalah apa? Surganya adalah di dunia. Dan mereka terkadang ada beberapa yang paham bahwa karena surganya di dunia, maka mereka akan habis-habisan untuk apa? Mencari uang di dunia tanpa melihat halal dan haram. Bisa jadi kalau kita belajar budaya Cina itu sebenarnya judi itu juga nggak boleh sebenarnya, gitu ya. Jadi bukan Cinanya sebenarnya. Jadi banyak orang yang memandang karena apa? Karena hidupnya mereka itu hanya di dunia saja, tidak percaya dengan akhirat, sehingga mereka akan maksimalkan ya diri untuk memperkaya. Nah, salah satu cara untuk mempercepat kaya itu adalah di judi gitu ya, di judi yang mereka memang tidak terikat dengan itu. Dan juga kita mungkin terjebak kepada film-film ya dari Hong Kong, dari mana yang biasanya perjudian itu banyak dari mereka gitu ya. Ya alhamdulillah kalau orang Islam ya tidak tidak terlalu banyak gitu yang terjatuh di sana. Cuman kalau identik ya tidak juga, di Amerika, kemudian juga di mana Rusia gitu, di di Afrika, bahkan juga di beberapa negara Timur Tengah juga ada perjudian itu gitu ya. Tapi kemudian alasannya kalau saya lebih melihat pada lifestyle atau gaya hidup mereka, di mana mereka meyakini bahwa hidup itu hanya di dunia, maka mereka akan mencari uang sebanyak-banyaknya, baik itu yang halal ataupun yang haram, karena mereka tidak terikat dengan itu ya. Walaupun mungkin menurut peradaban mereka sendiri ya, bahwa sebenarnya ini nggak boleh gitu ya, ini nggak boleh karena ujung-ujungnya ketika perjudian pasti akan berantem, berkelahi dan lain sebagainya, dan itu sudah tadi disebutkan di dalam Al-Qur'an. Oke ya, kemudian kalau dikaitkan dengan akhir juz ke-6 di mana Yahudi dan musyrikin yang paling keras permusuhannya kepada mereka. Nah, ini biasanya sebenarnya kalau saya lebih memahami ayat ini nanti kadang dimaknai berbeda juga. Jadi ayat ini kan bahwasanya baghdul adawat itu adalah dari kalangan al-Yahud wal musyrikin gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah berbicara tentang bagaimana ya istilahnya itu permusuhannya ya orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dalam hal ini adalah musyrik dari kalangan kafir Quraisy gitu ya, yang mereka sangat membenci Islam, sangat membenci umat Islam, sangat membenci Nabi. Sedangkan beberapa dari Nasrani, dari Kristen itu mereka tidak terlalu keras dalam hal permusuhannya ini. Nah, kemudian kalau kemudian ini konteksnya dikaitkan tadi dengan dengan Cina, kemudian juga dengan peradaban yang lainnya bisa jadi. Nah, kalau menurut saya sebenarnya perlu direinterpretasi gitu ya, karena sekarang ini justru bisa dikatakan itu ini ya konspirasi global gitu ya, bahwa sebenarnya bisa jadi ya Islam itu kalau di riwayat Nabi itu di akhir zaman itu kan seperti makanan ya, ada yang meriwayatkan seperti buih di lautan, ada seperti makanan yang sudah siap dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga kemudian sekarang umat Islam itu seolah-olah itu memang
dikepung, ya dikeroyok dari berbagai sisi, baik ya orang-orang non-Muslim, baik yang Yahudi, Nasrani, musyrikin, dan sampai orang-orang atau kita sebut anak-anak Islam yang mindsetnya, yang worldview-nya itu bahkan bisa jadi lebih Yahudi karena mereka didik oleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang juga orang-orang musyrikin dan yang lainnya. Berarti what's next? Apa tugas kita? Ya, tugas kita itu adalah terus belajar tentang din, tentang agama Islam, tentang ekonomi syariah sehingga kita bisa mengamalkan terlebih dahulu, kemudian keluarga kita, kemudian teman kita, sahabat kita, komunitas kita, masyarakat kita, baru nanti ke dunia. Ya, jadi saya agak kurang setuju dengan hal ini. Kalau permusuhan, kalau sekarang ini baik Nasrani, Yahudi, musyrikin, bahkan dalam tanda petik anak-anak umat Islam yang sudah di brainwash pemikirannya pun terhadap Islam itu sekarang itu sangat luar biasa permusuhannya. Agak sedikit berbeda gitu ya, apalagi kasus-kasus terkini itu. Tugas kita adalah belajar, kemudian lebih bijak, belajar lagi, dan belajar. Kemudian sampaikan ya bahwasanya Islam tidak seperti itu. Islam itu tidak terorisme, fundamentalisme, kemudian mengatakan ekonomi syariah itu eksklusif. Oh, tidak ada buktinya ini. Nah, itu tugas kita bersama. Oke, ya. Terima kasih. Ada satu lagi nih ya dari Kastratnya tentang apa? Hmm, trading yang syariah sudah ada dengan syarat-syaratnya apa ya? Oke. Ya, tadi kan saya bilang itu trading, ya trading itu kan perdagangan. Ya trading saham itu sudah jelas, kayaknya teman-teman sudah tahu deh, nggak usah diperjelas lagi ya bahwa trading saham syariah itu adalah jual beli saham syariah ya seperti ini. Saya ada aplikasinya itu, jadi saya mau beli misalnya yang nanti di level itu kan ada saya nyebutnya ada 3 level. Level dari ISSI biasanya dia lebih mudah, lebih screening-nya itu lebih simpel. Nanti yang berikutnya ada Jakarta Islamic Index, dia biasanya lebih ketat gitu ya. Kemudian tadi ada MES BUMN gitu ya. Tapi saya kalau rekomendasi yang lebih baik ke JII ya, Jakarta Islamic Index, kumpulan dari saham-saham yang ada di JII itu ya saya bisa rekomendasikan itu lebih halal gitu ya, walaupun di ISSI juga halal juga gitu tuh. Kalau mau yang lebih halal itu di Jakarta Islamic Index, kalau mau yang aman agak mahal di MES BUMN gitu ya. Nah, kemudian ini halal seperti apa? Ya halal kenapa? Karena dia sudah ada jaminan sahamnya itu saham syariah, sehingga kemudian tradingnya saya beli kemudian nanti mungkin dalam jangka waktu tertentu dijual gitu ya, itu sah, itu boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu nanti sebenarnya kalau yang beberapa saham, ini kritik saya pribadi, beberapa saham itu di ISSI yang dia mungkin ya halal gitu ya, tetapi ada beberapa hal yang misalnya nih kita sebut saja misalnya itu saham syariahnya dari rumah sakit Siloam misalnya gitu ya. Rumah sakit Siloam dengan logo merek seperti itu, kemudian tapi dia masuk ke saham syariah. Gitu kan ya. Nah, saya kan lebih senang ya lebih baik yang JI saja, yang kalau perlu malah yang punya BUMN yang sudah jelas, misalnya mungkin pertambangan, tadi ada gas, kemudian Unilever gimana? Itu dia masuk juga tuh ke JI juga, kecuali nanti ada beberapa yang di dalamnya juga, jadi kita harus cerdas lah gitu ya. Jadi kalau mau cari ya yang halal saja. Di aplikasi untuk saham itu juga sudah disebutkan kok dia bahwa ini syariah. Kalau kita sudah daftar dari awal itu syariah, pasti kita akan mengatakan bahwa kita yang hanya boleh dibelikan itu hanya yang syariah saja gitu ya. Nah, ini itu ya. Jadi syaratnya seperti apa? Yang merujuk aja ke fatwa DSN terkait dengan saham syariah dan juga jual belinya di sana. Nah, kalau forex tadi saya sebutkan ya, di foreign exchange gitu ya, itu yang halal itu adalah yang swap, yang artinya itu ya dan biadin, dalam konteks saya beli sekarang, kemudian harga sekarang, walaupun eksekusinya itu 3 hari berikutnya.
Itu nanti merujuk kepada al-ada muhakkamah ya, bainat tujar, yang dia dari ya dan biadin itu tangan dengan tangan begini, kemudian dimaknai sekarang reinterpretasi menjadi 3 hari. Di saham juga sebenarnya juga sama gitu ya, walaupun sudah masuk nilainya tapi eksekusinya sebenarnya 3 hari kerja. Jadi syaratnya seperti apa? Ya syaratnya yang sesuai dengan standar dari DSN MUI, ya sahamnya syariah, kemudian juga nanti transaksinya juga syariah. Kalau di forex gitu ya, jadi forexnya itu juga ambil yang satu saja, yang swap saja, yang memang itu dihalalkan, dibolehkan pada DSN MUI. Wallahu alam bishawab. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Dan mohon maaf nih untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab karena mengingat waktu kita yang terbatas, mungkin teman-teman ada yang sedang saum nih pada hari ini. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya dan tanya jawab hari ini. Masya Allah luar biasa interaksinya. Oke, mungkin selanjutnya dari operator untuk melakukan pemberian sertifikat kepada Ustadz Abdul Rahman. Persilakan. Insya Allah, terima kasih Ustadz Oke, terima atas kasih. pemaparan hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan Oke, topik-topik sama-sama. yang mungkin sesi dokumentasi dulu operator. Siapa nih ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Oke, sama-sama. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC kita, Farida Farunisa. Persilakan. Terima kasih banyak kepada moderator Zuliana yang telah memandu acara kita pada sore hari ini, yang alhamdulillah dan insya Allah bisa bermanfaat dan berguna untuk kita ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Aris. Apakah Saudara Aris sudah hadir? Halo, Assalamualaikum. Baiklah, waktu dan tempat virtual dipersilakan. Suara Ana udah jelas atau belum? Aman, insya Allah. Sebelum kita menutup acara kakap pada sore hari ini, marilah bersama